Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Spekulasi perburuan gelandang baru Manchester United semakin meluas. Terbaru, Setan Merah diklaim akan mencoba mendatangkan Boubacar Kamara dari Marseille. Menurut laporan Sky Sports, Manchester United sangat tertarik untuk memboyong Kamara, karena mereka menilai sang gelandang punya potensi yang bagus. Masih berusia 22 tahun, Kamara sudah jadi langganan starter di lini tengah Marseille. Ia juga menunjukkan performa yang apik dan juga konsisten. Rangnick menilai Kamara bakal jadi gelandang top di masa depan. Jadi ia ingin MU mengamankan jasanya. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU punya motif lain untuk merekrut Kamara. Ini dikarenakan mahar transfer sang pemain sangat terjangkau. Kamara kabarnya dibanderol di kisaran 20 juta euro saja di musim dingin ini. Pasalnya kontrak sang pemain di Marseille akan berakhir di musim panas nanti. Sementara Neves yang jadi incaran lain MU memiliki mahar transfer sekitar 50 juta pounds. Jadi MU menilai Kamara bisa jadi investasi yang bagus untuk tim mereka. Musim ini Kamara masih jadi andalan di skuad Marseille. Ia tampil sebanyak 21 kali untuk raksasa Prancis tersebut. Selain solid di lini tengah, Kamara juga berkontribusi mencetak gol bagi Marseille. Sang gelandang menyumbangkan 1 gol untuk raksasa Prancis tersebut. Amad Diallo nampaknya tidak akan membela Manchester United di sisa musim 2021/22. Ia dikabarkan akan dilepas oleh Setan Merah di musim dingin ini. Menurut laporan Schrager, Diallo dan Rangnick baru-baru ini menggelar pembicaraan. Mereka membahas masa depan sang pemain. Dalam pembicaraan itu, Rangnick mengakui bahwa Diallo tidak masuk dalam rencananya di sisa musim ini. Ia menilai sang winger belum cukup oke untuk bermain di tim utama MU. Namun Rangnick percaya bahwa Diallo bakal menjadi bintang top di masa depan. Jadi ia bakal meminjamkan Diallo ke klub lain agar ia mendapatkan jam bermain yang lebih banyak. Laporan lain yang beredar mengatakan bahwa Diallo kemungkinan akan bermain di Belanda. Ia bakal direkrut oleh Feyenoord. Raksasa Eredivisie itu sempat nyaris meminjam Diallo di musim panas kemarin. Namun karena cedera yang dialami sang winger, rencana mereka itu tertunda. Feyenoord masih tertarik untuk menggunakan jasa Diallo. Jadi mereka siap menego MU sekali lagi untuk meminjam sang winger. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan informasi terkait spekulasi kepindahan Julian Alvarez ke Manchester United. Romano menyebut bahwa Manchester United belum mencapai kesepakatan untuk transfer sang striker. Menurut laporan Romano, Manchester United memang tertarik terhadap Alvarez. Ia menyebut bahwa sang striker masuk daftar incaran Setan Merah. Manchester United terkesan dengan penampilan Alvarez di tahun 2021 kemarin. Mereka bahkan mengirim pemandu bakat khusus untuk mengamati permainannya. Namun Romano mengklaim bahwa MU belum mengajukan tawaran apapun ke River Plate. Setan Merah belum menebus klausul rilis sang striker seperti yang diberitakan beberapa hari terakhir. Lebih lanjut, Romano juga membenarkan bahwa Manchester United sudah bertemu dengan agen Alvarez. Namun belum ada kesepakatan apapun yang terjadi. Pada saat itu, pihak Alvarez mendengarkan proposal dari MU. Mereka mendengar seperti apa rencana MU terhadap Alvarez untuk beberapa tahun ke depan. Namun Romano mengklaim bahwa agen Alvarez tidak hanya bertemu dengan MU saja. Ia akan menemui beberapa klub top Eropa yang dilaporkan juga meminati jasa sang striker. MU dan tim-tim peminatnya bisa menebus sang striker di angka 20 juta euro saja. Tak ayal sang pemuda jadi rebutan tim-tim top Eropa. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan akan mencoba untuk menggagalkan transfer Luis Diaz dari Porto ke Liverpool. Liverpool harus waspada dalam upayanya merekrut Luis Diaz. Pasalnya rival mereka Manchester United disebut berusaha membelokkan transfer pemain 24 tahun tersebut dari Anfield. Kabar ini diklaim oleh Record. Media itu menyebut Man United sekarang ini terus mengamati perkembangan transfer Diaz secara mendetail. Laporan itu juga menyebut MU mungkin saja berpeluang untuk sukses membajak transfer Diaz. Namun laporan itu juga menyebut bahwa masih ada klub lain yang juga ingin merekrut Diaz yakni Newcastle. Luis Diaz sejauh ini telah tampil sebanyak 121 kali bagi Porto. Ia mencetak 39 gol dan 18 assist bagi klub tersebut.
Jesse Lingard dikabarkan bakal berusaha untuk memaksa agar Manchester United mau membukakan pintu keluar dari Old Trafford secara permanen. Lingard termasuk pemain yang kesulitan meraih peluang bermain secara reguler di MU. Maka dari itu ia sempat dipinjamkan ke West Ham. Ia tampil apik di London dan dari situ ia diprediksi bisa bersinar di MU. Namun ternyata Lingard masih kesulitan mendapat jatah bermain secara reguler. Situasi itu tak berubah di era Ralf Rangnick. Sejauh musim 2021-2022 ini berjalan, Lingard tak mendapat kesempatan bermain sebagai starter di pentas Premier League. Situasi ini disebut membuat Jesse Lingard tidak bahagia. Pemain 29 tahun itu pun disebut akan minta cabut dari Manchester United pada Januari tahun 2022 ini. Kabar itu diklaim oleh Mirror. Laporan itu menyebut bahwa Lingard akan melakukan semua yang diperlukan agar MU bersedia melepasnya dari Old Trafford. Lingard juga disebut tak mau dilepas dengan status pinjaman saja. Ia ingin bisa cabut dari MU secara permanen. Manchester United akhirnya mengumumkan siapa pengganti Ed Woodward. Direksi Setan Merah resmi mengangkat Richard Arnold sebagai CEO baru mereka. Hari ini, Kamis tanggal 6 Januari tahun 2021, Manchester United resmi mengumumkan pengganti Woodward. Mereka resmi mengangkat Richard Arnold sebagai CEO baru mereka. Menurut pernyataan resmi Manchester United, Arnold belum langsung bekerja menjadi CEO MU. Ia baru aktif menempati jabatan itu per tanggal 1 Februari tahun 2022 nanti. Ini disebabkan Ed Woodward masih harus menyelesaikan kontraknya. Ia terakhir bekerja pada tanggal 30 Januari nanti. Richard Arnold sendiri bukan sosok yang asing di MU. Sebelum menjabat sebagai CEO, ia menempati jabatan sebagai Group Managing Director. Arnold sendiri merasa terhormat bisa menjadi CEO Manchester United. Ia berjanji akan melakukan segala cara agar MU bisa kembali sukses. Menurut gosip yang beredar, Arnold nantinya memiliki kuasa yang lebih besar dari Manchester United. Karena jabatannya jauh lebih tinggi daripada yang ditempati Woodward saat ini. Arnold dikabarkan akan mengendalikan budget klub, di mana ia dikabarkan akan mengalokasikan dana transfer yang lebih besar bagi Ralf Rangnick. Asa Manchester United untuk merekrut Ruben Neves tidak bertepuk sebelah tangan. Gelandang Wolverhampton itu dilaporkan siap bergabung dengan Manchester United di musim dingin ini. Menurut laporan 90 Min, Neves menyambut baik ketertarikan MU. Karena sang gelandang merasa sudah saatnya ia pindah. Ia merasa sudah waktunya ia bermain di klub yang lebih besar. Pasalnya ia merasa sudah saatnya kemampuannya digunakan di tim-tim yang lebih berprospek. Manchester United dinilai klub yang ideal untuk Neves. Ia menilai MU adalah tim yang konsisten jadi penantang gelar juara, sehingga ia menilai Setan Merah klub yang tepat untuknya. Manchester United sendiri dilaporkan sudah mengetahui posisi Neves ini. Alhasil mereka mulai menjalin komunikasi dengan Wolverhampton. Pihak Wolverhampton dilaporkan tidak keberatan untuk menjual sang gelandang. Namun mereka meminta MU memenuhi tuntutan mereka. Wolverhampton dilaporkan meminta tebusan sekitar 50 juta pounds untuk sang gelandang. Mereka tidak mau berkompromi mengenai mahar transfer itu. Rumor perburuan gelandang baru Manchester United semakin melebar. Gelandang AC Milan, Frank Kessie dilaporkan jadi target transfer Setan Merah. Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United sangat tertarik untuk merekrut Frank Kessie. Rangnick terkesima dengan performa sang gelandang. 3 tahun terakhir Kessie adalah pemain andalan bagi Milan. Ia kerap menjadi pembeda saat Milan berada dalam kesulitan. Melihat profil dan konsistensi permainan Kessie membuat MU tertarik untuk menjadikannya pengganti Paul Pogba. Laporan itu mengklaim bahwa MU semakin bersemangat untuk mendapatkan Kessie. Karena mereka tidak perlu keluar dana transfer untuk merekrut sang gelandang. Ini disebabkan kontrak Kessie di San Siro berakhir di musim panas nanti. Sejauh ini belum ada tanda-tanda sang gelandang akan memperbaharui kontraknya. Kessie sendiri dilaporkan tertarik bermain di Inggris. Sehingga MU semakin tertarik merekrutnya. Sebuah saran diberikan Darren Bent kepada Manchester United. Ia menilai Setan Merah harus menggagalkan transfer Kieran Trippier ke Newcastle. Menurut pandangan Bent, Manchester United saat ini masih membutuhkan bek kanan. Ia menilai sektor kanan pertahanan mereka masih perlu diperkuat. Itulah mengapa ia menyarankan Setan Merah mencaplok transfer Trippier yang dinilai bakal mengupgrade pertahanan mereka. Menurut Bent, Manchester United masih berpeluang untuk mendapatkan tanda tangan Trippier. Ia menilai sang bek bakal pasti lebih memilih pindah ke MU daripada pindah ke Newcastle. Situasi ruang ganti Manchester United nampaknya mulai membuat Ralf Rangnick cemas. Manajer interim Setan Merah itu dilaporkan meminta bantuan Mike Phelan untuk meredakan situasi tersebut. Beberapa hari terakhir, ruang ganti Manchester United dilaporkan bergejolak. Para pemain Setan Merah dilaporkan mulai kehilangan kepercayaan terhadap Rangnick.
Mereka dikabarkan tidak puas dengan kepemimpinan Rangnick baik di sesi latihan maupun di ruang ganti. Tak ayal performa MU belakangan ini mulai jeblok. The Telegraph mengklaim bahwa Rangnick mulai mengkhawatirkan situasi ini semakin memburuk. Jadi ia meminta bantuan Mike Phelan untuk mengatasi situasi ini. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa Rangnick meminta bantuan Phelan. Karena sang asisten manajer punya pengalaman yang kaya untuk situasi ini. Phelan sudah lama menjadi tangan kanan Sir Alex Ferguson. Jadi ia tahu betul cara mengatasi gejolak yang ada di ruang ganti setan merah. Selain itu Phelan dilaporkan punya hubungan yang baik dengan para pemain MU saat ini. Jadi ia dirasa bisa menjembatani Rangnick dan para pemain MU untuk memperbaiki situasi ini. Menurut laporan yang sama, Phelan menyambut baik permintaan Rangnick ini. Ia dilaporkan siap membantu sang manajer. Phelan dilaporkan menggelar rapat tertutup dengan Rangnick baru-baru ini. Selama kurang lebih 2 jam, keduanya membahas apa yang terjadi dengan skuad MU saat ini. Phelan dilaporkan menyanggupi permintaan Rangnick, ia siap membantu meredakan gejolak di ruang ganti MU. Legenda Arsenal, Martin Keown meminta semua pihak tidak buru-buru menghakimi Ralf Rangnick. Ia menilai sang manajer layak mendapatkan waktu lebih untuk membuktikan ia layak menangani MU. Menurut Keown, tidak adil jika semua orang mencap Rangnick gagal. Karena ia menilai Rangnick baru sebentar melatih MU. Ia yakin sang manajer butuh tambahan waktu di MU. Ia butuh waktu agar para pemainmu bisa memahami gaya bermain yang ia inginkan. Lebih lanjut, Keown menilai MU masih layak diperhitungkan sebagai calon 4 besar. Karena ia menilai Mu punya potensi yang besar. Namun Keown mengingatkan Rangnick untuk lekas membenahi performa MU. Ia menilai jika MU terus terpeleset, bakal susah bagi mereka untuk bersaing di papan atas.